manusia, dikatakan manusia mengemban 7 sifat ketuhanan dan 4 sifat kerasulan. Sempurna. Di sini dalam artian apa? Kita sebagai manusia akhirnya tahu bahwa disinilah jalan untuk mempanakan diri. Artinya fana ialah menghilangkan keakuan, ya, bukan menghilang ya. Fana itu bukan menghilang, tapi hilanglah rasa keakuan, ya. Itu tadi. Karena kenapa? Kita ulangi lagi ya, bahwa sifat ma'ani ini Tuhan menyatakan sifat kebesarannya menjadi daya hidup kepada jasad atau batang tubuh atau badan jasmani yang tadinya tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak. La ilaha illallah, hakikat yang melihat ialah pancaran sifat basornya Allah. La ilaha illallah, terus ya sampai habis 7 sifat. Hakikat yang berkata-kata ialah Allah. La ilaha illallah, kodrat irodat datangnya dari Allah. Setelah itu berani kan kita maksiat? Kita ini ya, dikatakan makhluk yang mengemban sifat ketuhanan. Oleh sebab itu sangat dilarang kita berbuat maksiat, sangat dilarang, karena tidak akan sampai kita kepada Tuhan. Bagaimana badan jasmani mau selamat kalau setiap hari dimasuki kotoran, akhirnya membusuk, berpenyakit kronis, betul. Penyakit hati masuk semua, iri, dengki, apalagi memfitnah, macam-macam. Belajar ini bersihkan hati kita. Ingat, setiap hari nggak ada jaminan besok kita hidup. Kalau kita tidur membawa kotoran hati, kita tidur membawa maksiat jasmani, kira-kira jaminannya apa kita bisa husnul khotimah nanti? Gak ada. Oleh sebab itu ketika mau tidur, tafakur, banyak istighfar, minta ampun sama Tuhan. Sehari tadi badan jasmani ini kira-kira banyak lupanya atau banyak ingatnya? Seperti itu. Maka perbanyak zikir. La ilaha illallah, biar ingat kalau yang hidup Allah, berarti kita ini cuma dihidupkan. Oleh sebab itu harus mengemban amanah. Pantas manusia ini hidupnya sengsara di dunia karena tidak ada iman takwanya. Maka dikatakan bila memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Sholat itu kezahiran untuk jalan syariat, sabar kezahiran jalan untuk hakikat. Artinya zahirnya tetap sholat, batinnya tetap sabar, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kan bisa sabar karena mengenal diri. Kenapa? Karena kita ini seperti pewayangan. Kita hanya menjalani cerita yang sudah Allah rencanakan. Kalau kita hidup di dunia semau kita sendiri, artinya kita membuat cerita sendiri, berarti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu harus diingat. Selain 7 sifat, kita mengemban 4 sifat kerasulan yang ada di dalam diri. Artinya bukan
bukan kita mengaku menjadi nabi, bukan ya. Nabi itu pangkat ya. Kalau dikatakan rasul itu utusan Tuhan itu yang mana? Ruh gitu loh. Ruh nanti yang bertanggung jawab ya. Ruh bertanggung jawab kepada badan jasmani ya. Bagaimana kesinambungan, kebersamaan selama hidup? Apakah ruh ini diperbudak jasad atau jasad mengikuti roh? Seperti itu ya. Maka sudah sering saya katakan, seringkali bahwa terkadang ruh menangisi jasad atau badan jasmani karena berpisah, karena kotor, karena tidak bisa kembali menjadi cahaya. Hidup kita ini terbatas. Hati-hati ya. Sekarang itu kita tidak memerlukan untuk terkenal, tidak memerlukan untuk menjadi alim ya di mata manusia. Yang kita butuhkan, yang paling penting ialah keselamatan diri ya. Ingat, nanti pulang ini tidur itu 50-50 tidur kita kira-kira sudah aman atau belum. Kebanyakan orang tidur tidak memikirkan dosanya, tidak memikirkan kilapnya seharian ini, tidak memikirkan lalainya. Kenapa dikatakan kalau setiap hari kita tidak bersyukur dikatakan kufur. Kalau kufur dikatakan kafir ya, berarti lupa diri. Kalau lupa diri berarti kita menjalani hidup seharian ini tadi, mohon maaf, seperti betul kan? Nah, karena apa? Dia hidup hanya mengikuti dorongan nafsu empatnya saja. Kalau amah, mutmainah, subiyah, dan amarah ya. Mengikuti dorongan hawa nafsu saja. Hidup percuma, sia-sia. Melangkah kemanapun, ini buminya Tuhan ya. Kita mau lari kemana kalau nggak taat sama Tuhan ya? Siapa yang menapakkan kaki di bumi Tuhan, dia tidak taat sama Tuhan, maka sengsara dunia akhirat. Ingat ya, sudah saya katakan, sumber kesengsaraan hidup kita itu awal-awalnya ya dari kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena tidak mengaji. Itulah. Sekarang mempunyai kesempatan untuk mengkaji. Kajilah diri dengan baik dan benar. Oke, perbaiki yang tidak baik yang ada di dalam diri. Saya sukanya marah-marah umpamanya. Oh, ini bukan sifat saya. Ini sifatnya nafsu amarah, berarti harus ditanggalkan ya. Walaupun ada yang sering membuat kita marah-marah, itu hanya ujian saja ya. Karena hakikatnya manusia ialah intisari daripada Al-Quran ya, betul kan? Manusia inilah dikatakan Al-Quran hakiki, Al-Quran yang tersirat. Kalau yang tersurat, Al-Quran biasanya ditaruh di tempat yang paling tinggi, betul? Kitab suci Al-Quran ya. Jangan sampai ditindis dengan buku yang lainnya, betul ya? Intinya selalu ditempatkan di tempat yang tinggi. Nah, hakikat Al-Quran ialah nur atau cahaya ketuhanan. Itulah dikatakan petunjuk kehidupan. Kalau kita berkiblat kepada nur atau cahaya Tuhan, maka selamatlah kita hidup di dunia sampai akhirat ya. Nah, yang tersirat badan jasmani ya kah? Badan jasmani dari mana tadi? Dari satu titik di bawah huruf. Maka inilah rangkuman seluruh Al-Quran, betul kan? Kenapa dikatakan gitu?
Karena cahaya. Al-Quran itu cahaya petunjuk. Adanya di dalam diri manusia. Oleh sebab itu janganlah kita sekali-kali membenci manusia. Seberapa jelek pun dia menyakiti kita. Ya. Bencilah perbuatannya saja. Jangan orangnya. Ya. Ya. Kalau membenci dinasihati. Ya. Agar diperbaiki. Jangan membenci orangnya. Orangnya itu Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa pendahulu kita sebelum belajar makrifat, mereka lebih lama belajar adab kepada gurunya. Karena gurunya itu Al-Quran yang hidup. Ya. Rasulullah kan sudah mengajarkan akhlak yang mulia, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Badan jasmani ini dikatakan Al-Quran hakiki, perwujudan dari sifat ketuhanan. Kalau kita musuhi berarti kita memusuhi ciptaan tuh. Betul? Sama. Ya. Bencilah lakuannya bukan orangnya. Itulah untuk menjaga hati kita selalu bersih dan suci. Ya. Jadi paham ya. Artinya manusia itu kenyataan penjohiran sifat kebesaran Tuhan. Artinya apa? Kita selalu bersama Tuhan. Kalau kita selalu bersama Tuhan, maka kita diberi wasilah ilmunya Tuhan. Bagaimana caranya kita mengkoneksikan, kita menghubungkan rasa kita dengan nur yang selama ini terpisah. Melalui mana? Melalui keluar masuknya napas. Sangat sederhana. Ya, itulah dikatakan sholatul gaib. Ya. Merasakan napas artinya menemukan jati diri. Nah, kita ini nur, kita ini cahaya. Hidup di dunia ini diuji keimanan kita. Jangan lupa, jangan lalai. Jangan karena sudah hidup menikah, punya keluarga, lupa Tuhannya. Manusia kan seperti itu. Dulu di ruh katanya setia sama Tuhan, cinta Tuhan. Diberi baju, bajunya jasad, lupa sama Tuhan. Karena sudah merasakan kesenangan badan jasmani. Betul nggak seperti itu? Orang tua sekarang lebih memikirkan bagaimana anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi untuk kemapanan hidup ke depannya. Ya, pendidikan diutamakan, ya, pekerjaan diutamakan, akhiratnya lupa. Itulah pintu kehancuran. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi orang tua, seimbangkan dunianya dan akhiratnya. Karena kita sebagai orang tua nantinya bertanggung jawab kepada anak cucu kita. Apa yang kita tinggalkan? Apa? Kalau harta benda itu nanti malah mencelakakan anak cucu kita. Ya? Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arep uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.